Korea Selatan berdiri sebagai salah satu negara paling maju di dunia. Namun, di balik kilau modernnya, tersembunyi realitas kelam yang bagi banyak orang terasa sulit untuk ditanggung. Data statistik menunjukkan bahwa negara ini memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di dunia, dengan lebih dari 1,2 juta warga muda berjuang mendapatkan pekerjaan yang stabil sambil menghadapi depresi. Di tengah tekanan tersebut, kerusakan lingkungan dan biaya hidup yang terus melambung semakin menambah beratnya beban kehidupan sehari-hari. Ikuti perjalanan saya menyusuri Korea Selatan untuk mengungkap sisi gelap yang tersembunyi di balik keindahannya. Sebuah masyarakat dengan tekanan luar biasa yang mendorong tak terhitung banyaknya generasi muda untuk bermimpi meninggalkan tanah kelahiran mereka. Nomor 17. Perilaku tidak sopan. Jika Anda pernah bertemu orang Korea Selatan, silakan bagikan kesan Anda di kolom komentar di bawah. Beberapa dekade lalu, Korea Selatan termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Karena pengalaman tersebut, orang tua Korea sejak lama mengajarkan anak-anak mereka bahwa kelaparan adalah sesuatu yang harus ditakuti. Sehingga ketika makanan tersedia, makanan tersebut harus dihabiskan tanpa disia-siakan. Pola pikir ini membentuk kebiasaan makan tertentu. Banyak orang Korea Selatan cenderung memasukkan porsi besar makanan ke dalam mulut, membuat pipi mereka mengembang saat mengunyah, seringkali disertai suara makan yang terdengar jelas. Menyeruput mie dengan suara keras juga dianggap sepenuhnya wajar di Korea Selatan. Di luar meja makan, kebiasaan meludah di tempat umum, yang sering dikaitkan dengan kebiasaan merokok berat, masih cukup sering terjadi, dan dianggap tidak sopan oleh orang asing. Selain itu, merokok tidak hanya dilakukan oleh pria. Sejumlah besar perempuan Korea Selatan juga memiliki kebiasaan ini. Nomor 16. Dominasi pria dan sikap merendahkan terhadap perempuan. Membahas budaya Korea Selatan hampir selalu membawa kita pada isu dominasi pria dan prasangka terhadap perempuan yang masih bertahan hingga kini. Di rumah, perempuan diharapkan mengurus segalanya, mulai dari pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak hingga merawat orang tua pasangan. Di tempat kerja, kemampuan dan pencapaian mereka seringkali diabaikan, tak peduli seberapa terampil atau berpendidikan mereka. Menurut peringkat global kesetaraan gender di antara 144 negara, Korea Selatan berada di posisi ke-118. Banyak masyarakat Korea Selatan masih menganggap pria yang menjadi bapak rumah tangga sebagai sesuatu yang memalukan. Akibatnya, banyak pria menyerahkan seluruh tanggung jawab domestik kepada istri mereka. Penelitian dari Seoul Women and Family Organization mengungkap bahwa para ibu menghabiskan rata-rata 3 hingga 5 jam setiap hari untuk mengurus pekerjaan rumah. Sementara para ayah hanya menghabiskan sekitar 1 jam, seringkali dengan alasan pekerjaan. Akibatnya, perempuan Korea memiliki waktu yang sangat terbatas untuk diri mereka sendiri. Di perusahaan-perusahaan besar, perempuan mencakup hampir 1/4 dari jumlah karyawan, namun hanya menerima sekitar 70% dari gaji pria. Ketimpangan ini berakar pada pola pikir tradisional yang tertanam kuat dalam dunia politik, lingkungan korporasi, dan norma sosial. Nilai-nilai patriarki yang telah lama menguasai ini terus membatasi peluang perempuan dan memperkuat budaya kerja yang memprioritaskan pria, sehingga kesetaraan gender yang sejati masih terasa sangat jauh untuk dicapai. Nomor 15. Polusi ekstrem di Korea Selatan. Salah satu kenyataan paling tidak menyenangkan yang dihadapi para pengunjung di Korea Selatan adalah tingkat polusi yang parah. Banyak pendatang baru mengira udara berkabut sebagai kabut alami, padahal yang memenuhi udara sebenarnya adalah debu halus dan limbah industri yang terbawa angin dari Tiongkok. Kualitas udara negara ini, termasuk yang terburuk di dunia, memaksa penduduknya bergantung pada masker penyaring dan pembersih udara, hanya untuk bisa bernapas dengan aman. Seoul, khususnya, terkenal dengan tingkat polusinya yang tinggi. Para ahli mengaitkan kondisi ini dengan industrialisasi yang sangat cepat dan perluasan wilayah perkotaan yang masif. Negara ini juga mengalami beberapa badai debu kuning paling intens dalam beberapa dekade terakhir. Badai yang membawa zat beracun seperti karbon monoksida, sulfur, logam berat, serta senyawa pemicu kanker. Bersamaan dengan itu, badai ini juga menyebarkan virus, jamur, bakteri, pestisida, herbisida, dan partikel plastik yang menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat. Memperparah keadaan, tempat sampah umum sangat jarang ditemukan. Sampah sering menumpuk di titik-titik pengumpulan tertentu, meninggalkan tumpukan yang terlihat jelas dan menyebarkan bau tidak sedap di banyak kawasan perkotaan. Jika yang membayangkan jalanan bersih dan udara segar,
masalah polusi di Korea Selatan sering kali menjadi kejutan pahit yang mengecewakan. Nomor 14. Warga lokal tidak menyukai imigran. Meskipun diskriminasi di Korea Selatan tidak selalu terlihat secara terang-terangan, banyak orang asing tetap merasakan bentuk xenofobia yang halus dalam kehidupan sehari-hari. Warga lokal sering tampak ragu untuk berteman dengan orang asing, merasa tidak nyaman dengan bahasa asing, dan menunjukkan rasa ingin tahu. Terkadang bernada menghakimi terhadap mereka yang memiliki penampilan berbeda. Rasa bangga nasional seringkali berubah menjadi prasangka, terutama terhadap negara-negara Asia Tenggara, yang masih dipandang oleh sebagian masyarakat Korea Selatan sebagai wilayah yang belum berkembang. Tidak peduli seberapa fasih Anda berbahasa Korea atau berapa lama Anda tinggal di sana, perasaan sebagai orang luar tetap sering muncul. Beberapa tempat usaha, termasuk bar dan klub malam, bahkan memasang tanda yang melarang masuknya orang asing. Kesenjangan sosial ini membuat hubungan yang tulus dengan warga lokal sangat sulit terjalin, kecuali mereka yang pernah belajar atau tinggal di luar negeri dan memiliki sudut pandang yang lebih luas. Menurut survei dari Korea Women Migrants Human Rights Center, sekitar 90% warga Korea Selatan mengakui bahwa diskriminasi rasial memang ada di negara mereka. Kasus orang asing yang ditolak pelayanannya di bar, restoran, atau bahkan taksi bukanlah hal yang jarang terjadi. Selain itu, laporan dari Kementerian Tenaga Kerja Korea menyoroti perbedaan yang mengkhawatirkan. Tingkat kecelakaan kerja bagi pekerja asing mencapai 1,16%. Dibandingkan hanya 0,8% bagi pekerja lokal. Jadi bagaimana pandangan Anda tentang sisi masyarakat Korea Selatan ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Nomor 13. Rasa tidak aman bagi perempuan. Keamanan perempuan masih menjadi salah satu isu sosial paling mengkhawatirkan di Korea Selatan. Praktik perekaman rahasia terhadap perempuan di ruang publik maupun privat telah menjadi hal yang sangat mengganggu dan semakin sering terjadi. Menurut survei dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, 8 dari 10 perempuan pernah mengalami suatu bentuk pelecehan di tempat kerja, namun sebagian besar tidak pernah melaporkannya. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan stigma yang melekat pada korban seringkali membuat mereka memilih diam. Sebuah studi pada tahun 2017 oleh Korean Institute of Criminology mengungkap fakta yang mengejutkan. Dari lebih dari 2.000 pria yang disurvei, hampir 80% mengaku pernah memperlakukan pacar mereka dengan buruk selama hubungan berlangsung. Di antara 1.593 responden, 37,9% atau sekitar 603 pria mengakui melakukan tindakan mulai dari pelecehan seksual dan manipulasi psikologis hingga kekerasan fisik dan seksual. Data kepolisian semakin menggambarkan situasi yang suram. Kejahatan yang menargetkan perempuan meningkat dari 16.006 kasus pada tahun 2007 menjadi 28.000 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, statistik antara tahun 2011 hingga 2020 menunjukkan bahwa 86,7% korban kejahatan kekerasan di Korea Selatan adalah perempuan. Angka-angka ini mencerminkan sebuah negara di mana perempuan masih hidup di bawah ancaman yang terus-menerus. Rasa tidak aman yang mengakar ini mendorong banyak perempuan untuk menolak pernikahan, menghindari hubungan romantis, dan memilih untuk tidak memiliki anak. Sebuah tren yang terus berkembang dan berkontribusi langsung pada penurunan tajam angka kelahiran di Korea Selatan. Bagaimana pandangan Anda tentang kenyataan yang mengkhawatirkan ini? Nomor 12. Biaya hidup tinggi dan kualitas hidup rendah. Meskipun Korea Selatan menempati peringkat ke-16 dunia dalam hal biaya hidup, bahkan melampaui Tokyo, kualitas hidupnya hanya berada di peringkat 81. Kesenjangan mencolok ini menyoroti jurang yang semakin lebar antara biaya hidup, harga properti, dan kenyamanan nyata yang dirasakan oleh penduduknya. Di Seoul, biaya perumahan melonjak drastis, dengan Gangnam-gu menjadi distrik termahal. Harga rata-rata apartemen di kawasan ini kini mencapai sekitar 2,8 miliar won. Di seluruh kota, lebih dari setengah apartemen bernilai di atas 900 juta won, membuat kepemilikan rumah hampir mustahil bagi banyak keluarga muda. Salah satu kawasan paling mewah dan mahal, Hanam-daegu di Gyeongsang-gu, baru-baru ini mencatat transaksi dengan rekor yang mencapai sekitar 7,75 miliar won. Angka-angka ini mencerminkan realitas yang keras.
Di balik citra modern dan kesuksesan ekonomi Korea Selatan, biaya hidup yang terus melambung tetap membebani warganya, menciptakan ketidakseimbangan antara kemakmuran dan kesejahteraan sehari-hari. Nomor 11. Hierarki dan budaya Gagondai. Seperti banyak masyarakat Asia Timur, Korea Selatan dibangun di atas struktur hierarki yang mengakar kuat. Istilah Gagondai adalah ungkapan sehari-hari yang menggambarkan individu yang lebih tua dan sering menggunakan senioritas mereka untuk menegaskan otoritas. Berasal dari budaya yang menjunjung tinggi para lansia, pola pikir ini mendorong penghormatan yang kaku, namun seringkali berujung pada sikap keras kepala, dan keyakinan bahwa usia secara otomatis memberikan keunggulan. Dipengaruhi oleh tradisi Konfusianisme selama berabad-abad, budaya Korea Selatan menjunjung gagasan bahwa orang tua selalu benar. Pengalaman mereka tidak boleh dipertanyakan, dan kata-kata mereka bersifat final, bahkan ketika mereka keliru. Sistem kepercayaan ini kemudian merambah ke dunia kerja modern, di mana hierarki mendominasi setiap aspek interaksi. Di lingkungan kantor, jabatan, gelar, dan lama masa kerja menentukan cara berkomunikasi, pengambilan keputusan, bahkan nada bicara yang harus digunakan. Mereka yang berada di posisi lebih tinggi memegang kekuasaan besar, menentukan pembagian tugas dan siapa yang harus mengalah kepada siapa. Bawahan diharapkan selalu rendah hati, berhati-hati, dan patuh apapun situasinya. Hierarki yang kaku ini menciptakan lingkungan di mana karyawan muda dan staf berpangkat rendah menjadi sangat rentan terhadap pelecehan di tempat kerja dan penyalahgunaan kekuasaan. Terjebak dalam budaya yang menuntut rasa hormat tanpa pertanyaan dan kepatuhan tanpa ruang untuk melawan. Nomor 10. Orang Korea Selatan sangat penasaran di Korea Selatan. Rasa ingin tahu tentang orang lain dianggap sebagai perilaku sosial yang wajar. Meskipun bagi orang luar hal ini bisa terasa terlalu mencampuri urusan pribadi. Warga setempat sering mengajukan pertanyaan pribadi tanpa ragu tentang usia, status pernikahan, kondisi keluarga, bahkan keuangan, karena dianggap sebagai cara alami untuk mengenal seseorang lebih dekat. Namun, bagi banyak orang asing, tingkat pertanyaan seperti ini bisa terasa tidak nyaman atau terlalu pribadi. Selain pertanyaan langsung, gosip juga menjadi bagian umum dari interaksi sosial. Banyak orang Korea Selatan senang membicarakan kehidupan orang lain atau berbagi cerita di belakang mereka. Terkadang tanpa menyadari betapa invasifnya hal tersebut bagi non-Korea. Kebiasaan ini, meskipun seringkali tidak bermaksud buruk, tetap dapat mengejutkan para wisatawan yang berasal dari budaya dengan nilai privasi yang lebih kuat. Nomor 9. Sangat padat kehidupan di Korea Selatan bisa terasa melelahkan karena tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Ruang pribadi hampir tidak ada, terutama di transportasi umum. Kereta bawah tanah seringkali penuh sesak, jadi bersiaplah jika Anda berencana berkunjung. Bagi penduduk Seoul, di mana kepadatan mencapai sekitar 1.529 orang per kilometer persegi, berdesakan bahu ke bahu sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Kepadatan ekstrem ini bahkan pernah berujung pada tragedi. Salah satu kejadian paling mengejutkan terjadi di Itaewon, ketika lonjakan massa besar menyebabkan kematian sedikitnya 158 orang, termasuk 26 warga asing. Sebagian besar korban adalah dewasa muda berusia 20-an dan 30-an yang berkumpul bersama lebih dari 100.000 orang untuk merayakan Halloween. Tragedi ini mengungkap betapa berbahayanya kurangnya ruang dan pengendalian kerumunan di Korea Selatan. Nomor 8. Penekanan berlebihan pada penampilan fisik Korea Selatan adalah negara di mana penampilan luar memiliki pengaruh yang sangat besar. Obsesi ini menciptakan tekanan luar biasa bagi warganya untuk memenuhi standar kecantikan, hingga rela menghabiskan banyak uang demi mempercantik diri. Pengagungan terus-menerus terhadap wajah sempurna membuat banyak orang merasa malu dengan fitur alami mereka, yang kemudian memicu rasa tidak aman dan hilangnya kepercayaan diri. Kulit cerah dianggap sebagai tanda status sosial tinggi, sementara kulit lebih gelap sering dikaitkan dengan pekerjaan kasar bergaji rendah di luar ruangan. Akibatnya, sebagian besar merek kosmetik Korea memproduksi produk terutama untuk kulit cerah, dengan sangat sedikit pilihan bagi warna kulit yang lebih gelap. Standar kecantikan tidak berhenti pada warna kulit, proporsi wajah pun dinilai secara ketat. Dua orang dengan rasio tubuh yang sama bisa dinilai berbeda hanya karena ukuran wajah. Orang dengan wajah lebih kecil dianggap lebih cantik. Bahkan ada metode pengukuran yang dikenal sebagai tes CD. Jika sebuah CD dapat menutupi seluruh wajah, maka wajah tersebut dianggap ideal karena kecil.
Karena tekanan ini dan persaingan sosial yang ketat, sekitar 1 dari 4 orang Korea Selatan menjalani operasi plastik setiap tahun. Banyak yang melakukannya bukan hanya untuk meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga demi peluang kerja yang lebih baik atau membangun pengaruh di dunia maya. Menurut Anda, apakah Anda memenuhi standar kecantikan ketat Korea Selatan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Nomor 7. Gaya hidup serba cepat orang Korea Selatan. Pernahkah Anda memperhatikan dalam film Korea bagaimana orang-orang menyikat gigi sambil berjalan? Itu bukan sekadar fiksi. Hal tersebut mencerminkan kehidupan nyata. Banyak orang Korea Selatan memiliki kebiasaan ini, terutama di kantor dan sekolah, karena mereka percaya kebersihan pribadi tidak boleh mengganggu produktivitas. Bagi mereka, setiap menit sangat berharga, bahkan jika harus melakukan banyak hal sekaligus saat aktivitas rutin. Pola pikir serba cepat ini tertanam kuat dalam perilaku sehari-hari. Hal ini terlihat dari sifat mudah tidak sabar dan cepat kesal ketika pelayanan atau respons terasa lambat. Keterlambatan kecil pun bisa memicu frustrasi yang jelas terlihat. Sebagai contoh, ketika internet melambat hanya beberapa detik, banyak orang Korea lebih memilih menutup peramban dan mulai ulang daripada menunggu. Komunikasi cepat, perbankan digital, dan belanja daring telah menjadikan kecepatan sebagai bagian penting dari kehidupan modern di Korea. Namun, budaya terburu-buru ini juga membawa dampak serius. Sebuah pengingat tragis adalah runtuhnya pusat perbelanjaan Sampong pada tahun 1995, yang menewaskan 502 orang dan melukai lebih dari 900 orang. Penyelidikan mengungkap bahwa kelalaian dan dorongan untuk menyelesaikan pembangunan dengan cepat menjadi faktor utama di balik bencana tersebut. Irama hidup Korea Selatan yang cepat memang mendorong pertumbuhan pesat, tetapi juga menunjukkan bagaimana obsesi terhadap kecepatan dapat mengaburkan batas antara efisiensi dan kecerobohan. Apa pendapat Anda tentang pola pikir budaya ini? Bagikan opini Anda di kolom komentar di bawah. Nomor 6. Kekerasan di sekolah terjadi secara sering. Kekerasan di sekolah masih menjadi masalah serius dan berulang di Korea Selatan. Sebuah kasus mengejutkan pada tahun 2021 melibatkan sekelompok siswi dari sebuah SMA khusus perempuan di Jangsan, yang dengan brutal menganiaya seorang siswi lain selama hampir 6 jam, semata-mata karena perbedaan ras. Yang lebih mengganggu lagi, aksi kekerasan tersebut direkam dan dibagikan secara daring. Menurut survei tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan Korea Selatan, yang melibatkan sekitar 321 juta siswa, sebanyak 53.880 orang, atau 1,7%, melaporkan mengalami kekerasan di sekolah antara semester kedua tahun 2021 dan semester pertama tahun 2022. Dari para korban ini, 3,8% adalah siswa sekolah dasar, 0,9% siswa sekolah menengah pertama, dan 0,3% siswa sekolah menengah atas. Bentuk kekerasan yang paling umum adalah pelecehan verbal, sebesar 41,8%, diikuti oleh kekerasan fisik sebesar 14,6%, serta perundungan sebesar 13,3%. Tragisnya, banyak korban akhirnya mengakhiri hidup mereka sendiri. Sementara para pelaku seringkali hanya menerima hukuman ringan, atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Semakin banyak siswa juga menyatakan ketidakpercayaan terhadap Komite Pencegahan Kekerasan di sekolah, karena merasa lembaga-lembaga ini gagal melindungi mereka atau memberikan keadilan. Masalah yang terus berlanjut ini mencerminkan sisi gelap dari sistem pendidikan Korea Selatan, sebuah realitas di mana tekanan akademik yang ekstrem dan lemahnya akuntabilitas terus menciptakan lingkungan yang penuh kekejaman dan keheningan. Nomor 5. Ekonomi Korea Selatan yang kuat namun mulai melemah. Perekonomian Korea Selatan yang digerakkan oleh raksasa seperti Samsung, LG, dan Hyundai masih termasuk salah satu yang terkuat di dunia. Namun dominasi ini menyisakan ruang yang sangat sempit bagi perusahaan kecil yang terpaksa menerima kontrak tidak adil demi menghindari kebangkrutan. Ketimpangan ini membatasi peluang bagi perusahaan rintisan dan membuat generasi muda semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Saat ini, tingkat pengangguran pemuda melampaui 11%. Karena perusahaan besar lebih mengutamakan lulusan universitas bergengsi, banyak anak muda yang sebenarnya berkualitas justru menganggur. Menurut kantor berita Yonhap dan Badan Statistik Korea hingga bulan Mei, dari 8,42 juta orang berusia 15 hingga 29 tahun,
4,52 juta memiliki ijazah sekolah menengah atas atau gelar universitas. Namun 1,26 juta diantaranya tidak memiliki pekerjaan. Sekitar 50,2% dari para pemuda pengangguran ini adalah lulusan universitas, dan hampir 1% atau sekitar 12.000 orang bahkan memegang gelar magister atau doktor. Rata-rata, anak muda Korea menghabiskan sekitar 10,4 bulan untuk mencari pekerjaan pertama mereka. Sementara 15,3%, hampir 591.000 orang, membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk mendapatkannya. Krisis pengangguran yang terus memburuk ini memaksa pemerintah Korea Selatan untuk mendorong berbagai program yang mengajak mahasiswa bekerja ke luar negeri. Meski memiliki ekonomi yang kuat, generasi muda negara ini menghadapi ketidakpastian yang semakin besar dan peluang yang kian menyempit. Bagaimana pendapat Anda tentang isu ini? Silakan bagikan pandangan Anda di bawah. Nomor 4. Tekanan akademik yang ekstrem. Korea Selatan telah menjadi salah satu tempat tersulit di dunia bagi anak-anak untuk tumbuh dengan bahagia akibat tuntutan akademik yang luar biasa berat. Sistem pendidikannya termasuk yang paling kompetitif secara global, di mana bahkan anak usia prasekolah sudah didorong untuk belajar layaknya orang dewasa hanya demi bisa mengikuti teman sebayanya. Sebanyak 83% anak Korea Selatan berusia 5 tahun mengikuti kelas tambahan, dan keluarga menghabiskan sekitar 16% dari pendapatan mereka untuk pendidikan privat. Sejak usia dini, anak-anak tidak hanya membawa buku pelajaran, mereka juga memikul beban berat untuk menjadi yang terbaik di kelas. Menurut Institut Pendidikan Kesehatan Korea, lebih dari setengah siswa mengalami tingkat stres yang dinilai 3 dari 4 akibat tekanan akademik, jauh di atas rata-rata global. Untuk mengurangi tekanan ini, pemerintah melarang bimbingan belajar privat setelah pukul 10 malam. Namun tekanan tersebut tetap terasa tanpa henti. Ujian masuk universitas yang dikenal sebagai Suneung adalah momen paling menakutkan dalam kehidupan seorang siswa. Di Seoul saja terdapat sekitar 24.000 akademi privat, 3 kali lipat jumlah minimarket yang sepenuhnya didedikasikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian ini. Ketakutan akan pengangguran dan obsesi terhadap gelar akademik mendorong budaya ini terus berlanjut. Hampir 20% peserta ujian mengulang tes setiap tahun demi bisa masuk ke Universitas SKY, Universitas Nasional Seoul, Universitas Korea, atau Universitas Yonsei. Institusi elit ini menjadi gerbang menuju konglomerat paling berkuasa di Korea Selatan, seperti Samsung, LG, dan Hyundai, sekaligus memperkuat siklus tekanan yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan berlanjut hingga dewasa. Nomor 3. Budaya minum di Korea Selatan dikenal sebagai salah satu yang paling intens di dunia. Menurut laporan riset pasar global, negara ini menempati peringkat pertama dari 44 negara, dengan rata-rata konsumsi sekitar 13,7 minuman beralkohol per orang setiap minggu. Statistik nasional juga menunjukkan bahwa sekitar 3,6 miliar botol soju dikonsumsi setiap tahun, setara dengan kurang lebih 87 botol per orang dewasa setiap tahunnya. Sebuah angka yang sungguh mencengangkan menurut standar apapun. Kebiasaan yang begitu meluas ini berakar kuat dalam budaya sosial masyarakatnya. Minum tidak hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam membangun hubungan dan mengekspresikan kebersamaan. Baik di antara rekan kerja, sahabat, maupun keluarga, berbagi minuman dianggap sebagai tanda kepercayaan dan persatuan. Bersulang bersama, meneriakkan yel-yel penyemangat, serta minum secara bergiliran dipercaya dapat memperkuat tekad dan semangat kolektif. Karena itu, menolak minuman beralkohol terkadang bisa terasa canggung secara sosial, atau bahkan dianggap tidak sopan dalam situasi tertentu. Bagi para pengunjung yang tidak terbiasa dengan budaya seperti ini, antusiasme Korea Selatan terhadap minum, beserta ekspektasi yel-yel menyertainya, bisa terasa sekaligus menarik Chin. Nomor 2. Budaya kerja yang sangat keras di Korea Selatan. Budaya kerja di Korea Selatan terbentuk selama masa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, ketika chaebol, konglomerat raksasa seperti Samsung dan Hyundai, menuntut loyalitas mutlak serta dedikasi tanpa henti dari para karyawan. Para pekerja diharapkan menempatkan perusahaan di atas kehidupan pribadi atau keluarga, sehingga komitmen profesional menjadi ukuran nilai diri seseorang. Waktu luang nyaris tidak ada. Banyak karyawan bekerja hingga larut malam, bahkan pada akhir pekan, lalu masih harus melanjutkan kegiatan bersosialisasi dalam pertemuan wajib yang seringkali melibatkan minum berat.
Pada tahun 2023, usulan pemerintah yang kontroversial untuk menaikkan batas jam kerja mingguan dari 52 menjadi 69 jam memicu kemarahan publik dan akhirnya ditarik kembali. Meski begitu, orang Korea Selatan tetap mencatat jam kerja yang luar biasa panjang, rata-rata 1.915 jam per tahun pada tahun 2021, hampir 200 jam lebih banyak dibandingkan rata-rata negara OECD. Sebagai perbandingan, pekerja Jepang rata-rata bekerja 1.607 jam, sementara pekerja Amerika sekitar 1.391 jam. Pulang kerja sebelum atasan dianggap tidak sopan dan karyawan sering ditekan untuk mengikuti setiap perintah, bahkan ketika atasan jelas keliru. Budaya kerja berlebihan ini memang berkontribusi pada keajaiban ekonomi Korea Selatan, namun juga membawa dampak serius pada kesehatan mental dan kebahagiaan. Terlepas dari produktivitas mereka yang mengesankan, orang Korea Selatan berada di peringkat rendah dalam indeks kebahagiaan global, terjebak dalam sistem yang lebih menghargai daya tahan daripada keseimbangan hidup. Desmergi berpoint safets kerjai dan seni, tetstru, bagdasian pemandeg thesruger. Nomor 1. Perusahaan monopolistik di Korea Selatan. Di Korea Selatan, perusahaan-perusahaan besar yang bersifat monopolistik memegang kekuasaan yang sangat besar dan beroperasi dengan dukungan kuat dari pemerintah. Konglomerat yang dikuasai keluarga ini, yang dikenal sebagai chaebol, mendominasi hampir setiap aspek perekonomian negara. Istilah ini merujuk pada kerajaan bisnis raksasa yang dimiliki dan dikelola oleh jaringan keluarga berpengaruh. Dengan jangkauan lintas berbagai industri, saat ini 5 chaebol terbesar, Samsung, Hyundai, SK Group, LG, dan Lotte, secara bersama-sama menyumbang hampir 50% dari total nilai pasar bursa saham Korea Selatan. Menurut data dari CEO Score, pada tahun 2017 pendapatan gabungan dari 10 chaebol terbesar mencapai sekitar 617,8 miliar dolar, setara dengan 44,2% dari produk domestik bruto Korea Selatan. Sebagai perbandingan, perusahaan-perusahaan teratas di Jepang hanya mewakili 24,6%, dan di Amerika Serikat hanya 11,8%. Pengaruh mereka meluas jauh melampaui dunia bisnis. Dari konstruksi, hiburan, dan mode hingga barang konsumsi sehari-hari, hampir setiap produk atau layanan di Korea Selatan terhubung, dengan satu cara atau lainnya, pada para raksasa korporasi ini. Konsentrasi kekuasaan ini menciptakan perekonomian dengan persaingan yang terbatas, di mana kemandirian sejati bagi perusahaan kecil menjadi hal yang langka. Pada akhirnya, chaebol tidak hanya membentuk lanskap ekonomi Korea Selatan, merekalah lanskap itu sendiri, mengarahkan perjalanan negara dan mendefinisikan kemakmuran sekaligus ketimpangannya. Dan dengan demikian, kita menutup penjelajahan tentang 17 sisi gelap kehidupan di Korea Selatan, mengungkap tantangan-tantangan tersembunyi di balik kisah sukses modern negara ini. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.